Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salah satu sifat dari Allah adalah kudus. Kekudusan Allah bukan karena manusia menguduskan Allah, bukan karena pujianmu, bukan karena penyembahanmu sehingga kuduslah nama Allah, bukan. Tetapi Allah kita itu kudus adanya. Kalaupun topik hari ini mengatakan kudus, kudus, kuduslah Tuhan, mau mengatakan bahwa Allah kita yang kita sembah adalah kudus. Kenapa kudus? Karena kemuliaannya, karena keagungannya, karena kekudusannya, sehingga dikatakan tadi kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya katakan tadi bahwa bukan karena manusia Allah menjadi kudus, bukan. Tetapi hakikat Allah itu kudus. Badia tung suadom do jolma do boy pebadiaon kuarni di bawah. Oleh karenanya, jika kita membaca Alkitab, setiap kali Allah menunjukkan, menampakkan wajahnya kepada orang-orang pilihannya, disitulah kekudusan Allah. Katakanlah kepada Musa ketika bertemu di satu tempat, ketika dia melihat semak belukar terbakar, Allah mengatakan, tanggalkanlah kasut kakimu sebab tempat ini kudus. Di mana Allah menunjukkan dirinya, di situ ada kekudusan. Begitu juga ketika seorang yang dipilih oleh Tuhan bergumul sampai fajar, lalu dia tidak melepaskan malaikat Tuhan sebelum dia mengatakan namanya, lalu Tuhan mengatakan tempat itu kudus, namanya Betel. Begitu juga saudara-saudara ketika umat Israel ketika membawa peti tabut perjanjian Allah dari satu tempat ke tempat lain dengan mengendarai kereta kuda. Ada yang mencoba-coba memegang tabut perjanjian Allah. Pada saat itu dia mati. Itulah kekudusan Allah. Karena kekudusannya, tidak ada manusia yang bisa menyebutkan nama Allah. Lalu yang kita pakai sekarang siapa? Kita menyebutnya Tuhan Allah. Itu bukanlah nama Allah, melainkan gelar. Nama sesungguhnya Allah itu Yod Het Pape, Yahweh, yang tidak boleh dikatakan oleh orang lain. Kenapa? Karena kudusnya nama Allah kita. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kenapa manusia tidak dapat menyebutkan nama Allah? Karena keberdosan. Karena memang manusia tidak ada berlaku benar, tidak ada berlaku adil, tidak ada hidup kudus di hadapan Allah. Semuanya
telah bercela. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, oleh karena kekudusan Allah, sehingga di dalam peribadahan umat Israel pada zaman dahulu tidak boleh mereka sembarangan. Ada batas-batas dalam penyembahan. Ada di mana tempat-tempat orang duduk. Orang-orang cacat tidak boleh duduk bersama, dia duduk di sudut. Orang-orang benarlah orang-orang yang hidupnya menguduskan. Dan tidak ada yang bisa masuk kepada bilut parhubasan. Karena apa? Kudus. Adapun imam pada saat itu, Pargurma 2, dengar ya, kelas B, kelas A, dengar. Adapun kehidupan umat Israel dulu, imam hanya boleh 1 kali 1 tahun untuk memasuki bilut atau bilik di mana tempat Tuhan. Anggon wangdo ba merujungi danak sekolah minggu do isi masuk di bilut parhubasan basoin nama sifata marisapi marua tidak lagi kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, firman ini mau mengatakan bahwa di dalam diri orang percaya demikian juga ketika orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus berdoa di dalam namanya juga, itu adalah kudus. Nah, oleh karena itu, ketika kita berdoa, jangan pernah menyepelekan nama Tuhan. Jangan saling mengganggu orang lain yang di sampingnya. Jangan berkata-kata. Karena apa? Karena kita berdoa di dalam nama Allah Bapa yang kudus. Karena Dia hadir di dalam doa kita. Itu makanya berdoa harus di dalam kekusukan. Karena nama yang kita panggil adalah kudus adanya. Saudara sekalian di dalam Yesus, dalam nas ini dijelaskan bahwa keberadaan umat Israel adalah sebagai orang yang berdosa. Semua umat Israel tidak ada yang berlaku benar, tidak ada yang berlaku adil, tidak ada yang memanggil nama Allah, tidak ada yang benar-benar hidup di dalam Tuhan. Mereka semua penuh dengan dosa. Mereka memperkaya diri sendiri. Mereka merampas milik orang lain. Mereka menindas orang miskin dan janda-janda yatim piatu. Dan mereka juga melakukan pekerjaannya dengan menghalalkan berbagai cara. Satu lagi, yang Tuhan tidak suka dan Tuhan tidak inginkan adalah di mana bangsa Israel menduakan Tuhan. Di satu sisi mereka menyembah Allah yang hidup yang benar, di satu sisi mereka pergi ke kuil-kuil, ke tempat ibadah-ibadah yang lain. Inilah dosa yang terbesar yang tidak diampuni.
Orang yang mendua hatinya di hadapan Allah. Sedangkan kita aja, kalau kita diduakan pun kita enggak senang, ya kan? Kalau sudah ada pacar kita, lalu pacar kita itu berteman kepada pacar yang lain, pasti kita marah. Pasti, ya kan? Lebih dari itulah Tuhan Allah kita. Dia tidak mau dipersekutukan. Hanya Dia Allah dan Tuhan Juru Selamat kita. Bapak Ibu, saudara sekalian, tetapi hal yang mengherankan, di samping mereka melakukan kekejian terhadap Tuhan, mereka rajin beribadah, rajin membuat hari raya mereka semarak, rajin memberikan persembahan dengan yang ucapan yang besar. Jangan-jangan saya takutkan demikian juga kita. Hari Senin sampai hari Sabtu, banyak perbuatan-perbuatan kita yang mendukakan Allah, yang mencederai Allah, yang mendukakan, yang membuat dosa di hadapan Allah. Kemudian kita hari Minggunya datang, Tuhan, terimalah persembahan kami, terimalah nyanyian kami, terimalah ucapan syukur kami. Kuberikan persembahanku sangat besar. Dang boy debaka subuton di mana isi. Hati Allah tidak dapat diambil dengan cara kita memberikan yang terbaik. Dan songon jolma di bata. Olan di leo tibana aboy mai. Anggona hurangi na di ram ada pola ning ingot. Maka Allah mengatakan pada Yesaya 1 ayat 11 sampai 15, megigi aku mida pilihanmi, mida akari rayami, aku jijik melihatnya. Tuhan mengatakan kepada Yesaya demikian. Ternyata bukanlah apa yang kita berikan itu yang menjadi terbesar di hadapan Allah, melainkan pertobatan dan hidup kudus di hadapan Allah. Molo nungana duaon mangolu di bagasan hita pasti do endeta bagak puji otta bagak peliatta bagak ari rayatta bagak. Tanpa pertobatan dan tanpa hidup kekudusan tidak ada artinya. Itulah yang dikatakan oleh Yesaya. Ada satu pengalaman di satu keluarga. Kebetulan anaknya ini laki-laki selalu berbuat jahat. Jadi perbuatannya sudah melampaui. Akhirnya dia meninggalkan kampung halamannya, pergi jauh, merantau. Jadi tempat perantauannya itu, kita tahu ya, kalau di daerah Jambi, Bengkulu, ya, itu kan ada mafia CPO, ya, CPO, minyak nabati, untuk diolah menjadi minyak goreng, menjadi sepatu, menjadi apa lagi. Nah, kemudian dia berhasil dalam pekerjaan, tapi dia menipu.
merampas, mengambil hak orang lain. Jadi tergeraklah hatinya. Dia ingin memberi, membahagiakan orang tuanya dengan mengirimkan uang begitu banyak kepada orang tuanya. Begitu dilihat orang tuanya, Aisyah dia dohe pengyon. Naolo margabus manako doakan asing. Ninna ruannya tora dungi di paulak epeng naon tu anak konna dikembalikan. Aku tahu apa yang kau kerjakan, aku tahu apa yang kau berikan kepada kami orang tuamu. Aku jijik melihatnya itu. Kami tidak mau memakai uang dari kejahatan. Jadi demikianlah Tuhan Allah kita. Dia tidak mau menerima. Molo didok, magigi itu bahasa yang sangat keji. Magigi artinya tidak suka. Ibarat seseorang kalau ada ceweknya atau cowoknya lalu dia putus. Dia tidak mau meneringati sikit pun. Kalau ada benda-benda yang temannya itu ada padanya, dibuang. Kalau sekarang enggak kan? Mantan sayang untuk dibuang, diingat lagi. Ya kan? Itu namanya bukan magigi. Magigi artinya mendengar kabarnya saja sudah tidak mau lagi. Melihat mukanya sudah tidak mau lagi. Itulah magigi. Jadi saudara-saudara, firman ini mau mengatakan kepada kita semuanya bahwa setiap orang sudah berdosa. Apapun usahanya, apapun perbuatannya, tidak bisa membuat dia baik di hadapan Allah. Tung songot dia pe habuzomo di Portibion, tung songot dia pe habuzomo tung 1000 hari, 10.000 hari, datung boi lau pabadiako. Bagaimanapun kesalehanmu kepada Tuhan, kebaikanmu, keramahanmu tidak bisa menjadikanmu menjadi orang yang kudus. Tangi, kamu pargur malua di bigamu, aih ber nurusianon. Duduk tegap, lihat ke depan. Duduk tegap, lihat ke depan. Ya, itulah bahwasanya tidak ada manusia yang benar di hadapan Allah. Allah ini satu-satunya cara supaya hidup baik dan kudus di hadapan Allah. Saya mau katakan, dalam ilmu falak ada yang mengatakan demikian, bahwa sebenarnya bulan itu tidak memiliki cahaya. Tetapi bulan bisa bercahaya karena dia menghadapkan dirinya kepada matahari. Sehingga memantulkan cahaya melalui bulan. Maka demikianlah kehidupan orang percaya supaya hidupnya kudus di hadapan Allah. Satu-satunya adalah dia harus menghadapkan hidupnya kepada Allah. Ikon dipaduk do dirina tu dibata. Ikon dijaloi bana do hagogon sian dibata.
asa mengulu di bagasan habadiau. Tanpa itu, Bapak Ibu, kita tidak bisa berhasil dengan cara dan usaha kita untuk menjadi kudus. Yesaya mendengar kudus, kudus, kuduslah Tuhan, lalu dia tersadar, celakalah aku yang binasa ini, sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dia menyadari. Begitu suara serafim mengatakan kudus, 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 dia sadar dia adalah orang berdosa. Maka firman Tuhan yang kita dengar ketika diberitakan kepada kita, kita harus sadar bahwa kita manusia berdosa. Nah, oleh karena itu janganlah berbuat dosa lagi. Janganlah menjadikan dosa menjadi kebiasaan, menjadi hobi, menjadi rutinitas di dalam hidup kita. Aina gumodang wai na diudani jolma na jotando akadosa na niulana siang akan adingkan. Maka firman ini mengingatkan kita, bila ada di antara kamu orang yang berdosa, ada pembela kita, yaitu Yesus Kristus. Dan 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah yang setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari kejahatan. Jadi supaya dosa kita diampuni, caranya adalah kita mengaku dosa kita. Dalam setiap doa kita, dalam setiap kehidupan kita, kita harus mengaku dosa kita supaya Dia benar dan adil mengampuni dosa kita.